Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dimanapun Anda berada, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda berasal, yang saya hormati, yang mengikuti kajian-kajian keislaman ataupun berita-berita dan informasi yang disampaikan melalui video-video yang ada di channel Wali NU ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun ruhani, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang berlimpah sebanyak-banyaknya, dan juga disempurnakan keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini Wali NU menghadirkan satu rekaman video dari Syarifah VV Zulfikar. Nanti silakan tonton ataupun dengarkan dengan sangat baik dari awal maupun sampai habis. Video ini yang ada sekarang ini dari latar belakang ini bersumber dari channel Syarifah VV Zulfikar. Adapun video yang berikutnya nanti yang akan kami tayangkan berasal dari PBL Official. Jadi di sini kita minta izin ya, walaupun tidak secara langsung, kepada Syarifah VV Zulfikar. Semoga beliau mengizinkan untuk dapat kita siarkan ulang di sini untuk kita bagikan. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat sekaligus menambah pengetahuan kita berkaitan dengan kajian nasab Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, yang ada di Yaman maupun di semua negara di dunia ini. Juga kita minta izin kepada channel PBL Official untuk dapat kita bagikan di sini di Wali NU tayangan tentang video klarifikasi ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Syarifah VV Zulfikar ini ya. Selamat menonton. Ada beberapa orang yang posting tentang undangan resepsi pernikahan VV, dan yang menarik di situ adalah komentar-komentarnya. Ada beberapa komentar itu yang membahas bahkan meributkan tentang nasab VV. Ada yang bilang katanya VV ini Syarifah palsu, ada yang bilang bukan Syarifah, ada yang bilang Syarifah abal-abal, ada yang bilang VV ini nasabnya terputus, dan ya alhamdulillah ada juga yang paham VV dan membela VV. Nah, karena banyak banget yang nge-tag dan tolong dong dijelasin, tolong dong Kak VV klarifikasi. Nah, oke lah nih VV jelasin ya, biar gak jadi fitnah, dan ya kasihan aja buat orang-orang yang gak paham, takutnya nanti jadi dosa. Sebelum VV jelasin semuanya, VV mau tanya dulu nih, terutama untuk kalian-kalian yang meributkan nasab VV, apa sih manfaatnya kok sampai segitunya gitu loh? Karena VV sendiri tuh apa ya, VV tuh biasa. Artinya kalau ya teman-teman percaya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi nggak pernah ada masalah dengan itu. Apakah ada pihak-pihak yang dirugikan? Kalau memang iya, nah khusus buat kalian yang getol banget menolak nasab VV, nasab kalian sendiri itu gimana? Uruslah nasabnya sendiri, ngapain ngurus-ngurus nasab VV? Kan lucu, keluarga bukan, saudara bukan, kok yo ngesok gitu loh, sok tahu tentang nasab VV. Nah kemudian ada lagi yang komen kayak gini, oh aku tahu nasabnya VV karena aku ini Syarifah. Kan lucu, menolak nasabnya orang lain tapi dia sendiri pengen diakui, kan aku Syarifah karena ayahku
kamu itu Habibah. Jadi gini, kalau laki-lakinya itu disebut Habib, berarti perempuannya disebut Habibah. Kalau perempuannya sebutannya Syarifah, berarti laki-lakinya sebutannya itu Syarif. Nah, kalau laki-lakinya Sayyid, berarti perempuannya itu Sayyidah. Karena antara Habib, Syarif, Sayyid ini berbeda. Jadi kalau Habib, ya jangan ngaku Sayyid, jangan ngaku Syarif. Karena istilah Habib ini panggilan khusus untuk keluarga Ba'alwi dari Yaman. Jadi yang selain keluarga Ba'alwi ini, ya gak ada yang dipanggil Habib. Nah, kalau yang perempuan, panggilannya Habibah, atau biasanya dipanggil Hubabah. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, ini ada lagi yang komen kayak gini, VV ini bukan dari keluarga Habib, karena Habib yang asli itu pasti tercatat di Robito Alawiyah. Loh ya memang benar, karena VV bukan keluarga Habib. Keluarga VV nggak ada yang dipanggil Habib. Kalau kakak VV nggak ada yang dipanggil Habib. Kenapa? Ya karena kita bukan Ba'alwi. Dan semuanya itu dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini perlu diketahui dan diingat-ingat ya. Robito Alawiyah itu hanya mencatat keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya namanya itu Robito Alawiyah. Nah, VV ini bukan keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah. Makanya, wow, dicari sampai kiamat kurang setengah jam wes, nggak akan nemu nama VV di sana. Nah, ini ada lagi komen yang serupa ini. Kalau memang VV dan keluarga ini benar asli keturunannya Rasulullah, harusnya pasti tercatat di Robito Alawiyah, karena semua keturunan Nabi itu dicatat di Robito Alawiyah. Nah, ini keliru ini. Wong Robito Alawiyah itu cuma ada di Indonesia, sedangkan keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia. Mosok yang di Mekah, di Maroko, di Jordan, di mana lagi di Palestina, Damaskus, Syria, Tunisia itu dicatat di Indonesia toh. Sedangkan di Yaman sendiri loh, Robito Alawiyah itu nggak ada. Di Yaman itu pencatatan nasab keluarga Ba'alwi itu dicatat masing-masing keluarga. Ya memang ada di sana buku induknya. Kalau nggak salah namanya itu Syajaratul Rum. Jadi VV tegaskan sekali lagi ya, bahwa VV ini bukan keturunan Alwi bin Ubaidillah. VV bukan Ba'alwi. Jadi mau dicari di Robito Alawiyah sampai kiamat kurang setengah jam, kurang setengah menit, nggak akan ketemu. Terus VV dan keluarga dicatat di mana? Ya ada sendiri, namanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf. Ada itu di Maroko, di Tunisia, di Damaskus, di Jordan. Jadi VV tuh punya syahadah nasab dari Naqabah ini. Nah, kalau ada yang minta spill dong nasabnya, buat apa? Kan tadi VV sudah bilang, mau percaya monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Nah, terakhir, buat kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang nasab, nah monggo, silahkan kalian cari di YouTube. Kalau kalian cari tentang keluarga VV, monggo bisa cari ya, bisa search, bisa buka itu YouTube-nya Sayyid Zulfikar Official. Itu sudah lengkap dan jelas sekali penjelasannya. Sejarah dari Basyaiban Al-Idrisi sampai Asy-Syaibani itu jelas semua di sana. Nah, buat kalian yang ingin tahu tentang keluarga Ba'alwi, monggo bisa buka YouTube juga. Itu sudah banyak banget video yang membahas tentang keluarga Ba'alwi. Ada yang bilang kalau keluarga Ba'alwi ini nasabnya nggak sambung ke Rasul. Ada yang bilang kalau Alwi bin Ubaidillah ini bukan anaknya Sayyid Ahmad. Dan ya pokoknya banyak sekali yang membahas tentang keluarga Ba'alwi di sana. Kalau VV pribadi, wallahu a'lam, VV nggak ikut-ikut karena itu bukan urusan VV. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, belum mudeng nih dan pengen tanya, monggo nanti pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan VV jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semuanya yang saya muliakan, demikianlah tadi video penjelasan yang disampaikan oleh Syarifah VV Zulfikar. Ya. Sangat jelas, sangat mantap, poin demi poin itu sangat jelas ya. Jadi bagi Anda yang belum jelas, Masya Allah, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Syarifah VV Zulfikar ini sudah sangat kuat dan mantap. Di sini saya akan hanya mengulang sedikit informasi bagi Anda yang mungkin saja baru pertama kali mendengar tentang
nasab kalangan Ba'lawi ya. Ba'lawi ini istilah sebutan bagi marga yang mana kalau di Indonesia orang-orangnya biasa dikenali dengan sebutan Habib kalau laki-lakinya. Yang perempuannya ya Habibah, walaupun sehari-hari mereka ingin dipanggil dengan sebutan Syarifah. Pada hakikatnya mereka tidak memiliki hak untuk disebut sebagai Syarifah. Selain itu di sini juga kami menyampaikan informasi bahwa kalangan Ba'lawi ataupun klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad yang paling soheh dari semua keturunan-keturunan Nabi Muhammad dari jalur yang lainnya. Pada kenyataannya jangankan untuk disebut yang paling soheh, untuk mencapai derajat nasab yang soheh saja tidak dapat diterima. Bahkan haram hukumnya untuk mengakui nasab kalangan Ba'lawi ini, untuk mengakui para Habib Ba'lawi itu sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nasab mereka setelah diteliti, dikaji secara mendalam melalui metodologi ilmiah, berdasarkan kajian pustaka melalui kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, mulai abad keempat hingga abad ke-9 hingga seterusnya. Yang perlu Anda ketahui bahwa di abad ke-9 yang lalu ada salah satu datuk kalangan Ba'lawi ini, mbah mereka yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, di mana orang ini menulis suatu kitab, dan di dalam kitabnya itu ya, atau di dalam bukunya itu ya, Al-Burqah Al-Musyiqah, dia mencantumkan menulis sejarah nasab Ba'lawi ini, di mana di situ sang datuk ini menyambungkan datuknya lagi, leluhur dari kalangan Ba'lawi ini yang bernama Ubaidillah, dicantumkan sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Tetapi setelah diteliti, diuji, dikaji, ditelusuri mulai abad keempat hingga abad ke-9, dari kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab tidak ditemukan informasi, tidak didapatkan adanya satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Ubaidillah itu adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Artinya nasab mereka ini tidak ada, tidak ditemukan, alias tidak terverifikasi secara pustaka atau kajian pustaka. Maka itu tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kajian pustaka. Selain itu, di sini juga kami menyampaikan melalui ilmu biologi genetika, dalam bagian tes DNA juga didapatkan informasi berdasarkan hasil tes DNA terhadap beberapa individu dari kalangan Ba'lawi, para Habib yang ada di Yaman ataupun di Timur Tengah, dan juga berdasarkan beberapa hasil tes DNA terhadap Habib yang ada di Indonesia ini, walaupun mereka melakukannya secara diam-diam, tetapi itu berhasil diketahui, dan ternyata DNA-nya kalangan Ba'lawi ini tidak memiliki DNA yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh para zuriyah ataupun keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, dari jalur yang lainnya yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia. Keluarga Basyaiban Al-Idrisi berdasarkan informasi melalui channel Sayyid Zulfikar Basyaiban, beliau menyampaikan di sana jika mereka sudah melakukan
uji DNA ataupun tes DNA, dan DNA mereka sama dengan keturunan Nabi Muhammad yang lainnya. Demikian pula yang dilakukan oleh para zuriyah dari keturunan Wali Songo dan seterusnya. DNA mereka juga terbukti sama dengan DNA yang dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Berbeda halnya dengan hasil tes DNA para habaib yang sama sekali tidak merujuk, tidak sama dengan DNA yang dimiliki oleh yang kita sebutkan tadi. Jadi secara DNA pun mereka haram untuk diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, saudara-saudari, para sahabat, ibu bapak semuanya, ada juga yang memungkinkan kita tidak dapat menerima klaim dari nasab Ba'lawi ini, yaitu di mana dari beberapa oknum tokoh-tokoh ataupun habaib dari mereka ini menyebarkan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, alias bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran maupun oleh Al-Hadis. Bahkan ada di antara mereka yang merubah maksud Al-Quran, merubah tafsir, merubah maksud terjemahan ataupun tafsir Al-Quran sesuai atau hanya sesuai keinginan mereka, yang berorientasi hanya untuk meninggikan nasab mereka saja, dan supaya orang-orang atau umat Islam memuliakan Ba'lawi ini setinggi-tingginya. Dan mereka ini memegang mazhab atau fikhun nasabnya, fikih yang berorientasi bagaimana nasab mereka itu dapat setinggi-tingginya dimuliakan, dan semua orang wajib memuliakan mereka. Dan ada lagi bahwa mereka ini juga ditemukan dianggap sebagai pioner-pioner yang menyebarkan paham-paham ataupun kebiasaan perbudakan nasab, perbudakan spiritual, atau kelompok yang ingin menghidupkan perbudakan modern. Jadi doktrinnya seperti itu. Sementara apa yang dibawa oleh agama Islam sebaliknya ingin menghapuskan, ingin menghilang perbudakan. Tetapi kelompok Ba'lawi ini berbeda. Mereka menghidupkan perbudakan modern yang di dalam istilah-istilah yang viral sekarang, perbudakan spiritualitas atau terjemahan sejenis. Jadi demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan Anda. Sekali lagi, sebaiknya jika Anda ingin memuliakan orang lain karena berdasarkan nasab ataupun karena menganggap mereka sebagai keturunan dari baginda Rasulullah SAW, maka pastikan bahwa mereka itu betul-betul keturunan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bukan yang klaim, bukan yang palsu, bukan yang mengada-ngada, bukan kelompok yang berhalusinasi merasa dirinya sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi ketika mereka diminta untuk membuktikan tentang kesohihan nasab mereka, mereka sama sekali tidak mampu membuktikannya. Dan sebaliknya, bukan menerima, mereka melakukan suatu aksi yang secara fasib maupun masif, membuat fitnahan-fitnahan, bahkan sejenisnya, ataupun
framing dan menuduh orang lain, menfitnah mereka, sementara mereka tidak mampu membuktikan diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW secara data pustaka, secara tes DNA, dan demikian pula berdasarkan mazhab yang ada yang dibawa oleh para kiai-kiai kita di Nusantara ini. Begitu saudara-saudara. Akhirnya lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.